Dia orang Jerman dan dia nunjukin, lihat deh, itu ada orang telanjang. Dan gue, hai semuanya, welcome back to my channel. Dan di video gue kali ini, gue mau membahas tentang culture shock di Jerman. Sebelum gue lanjut ke pembahasan gue, jangan lupa dicek juga playlist gue tentang travel, tentang kehidupan di Jerman, tentang kerja di Jerman, tentang kehidupan di Perancis, karena dulu gue juga di Perancis, tentang semuanya di Eropa. Review hotel, review makanan, semua ada di situ. Gue udah kasih playlistnya, dicek dan jangan lupa di subscribe dan like-nya. Oke, nah langsung aja kita simak apa aja sih 10 culture shock yang akan gue bahas di video gue kali ini. Oke, yang pertama adalah kalian udah pasti tahu ini udah klasik banget, on time. On time-nya orang Jerman itu bener-bener yang gue bilang sih nggak ada duanya ya. Gue selama ini memang bener-bener kalau gue ketemu sama orang Jerman itu mereka bener-bener on time, dan misalnya janji jam 1 gitu ya, jam 1 kurang 5 maksimal itu mereka udah ada di situ. Jadi bener-bener yang nggak ada yang namanya telat-telat dikit tuh nggak ada. Lu telat 1 menit itu bisa pembahasannya panjang gitu ya. Itu dia, makanya di Jerman itu bener-bener orangnya yang tek. Lu janji jam berapa ya harus datang jam berapa. Kalau orang Indo kan baru telat 15 menit ini, ya ampun baru nunggu 15 menit, jangan marah lah gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak ada acara kayak gitu. 1 menit itu berarti banget buat orang Jerman. Oke. Yang nomor 2 adalah telanjang atau naked di depan umum. Di sini gua waktu itu benar-benar terkejut. Karena memang waktu pas pertama kali gua ke Jerman, waktu itu gua traveling ke Berlin. Nah, di Berlin itu gua jalan-jalan sama temen gua, dia orang Jerman, dan dia nunjukin, lihat deh, itu ada orang telanjang. Dan gue yang benar-benar oke. Jadi di sini itu naked itu legal, tapi tergantung ya tempatnya. Ada tempat-tempat tertentu yang memang boleh telanjang gitu. Itu biasanya tempat kayak taman sama pantai buatan gitu, biasanya mereka diperbolehkan telanjang. Di Hamburg sendiri ada tempat seperti itu gitu. Jadi itu bukan hal yang tabu buat orang Jerman gitu, karena mereka sudah biasa dan memang ada tempat-tempat tertentu yang mengharuskan kalian untuk telanjang. Di sini juga kalau sauna atau massage harus telanjang gitu. Jadi kalau di Indo kan kayak separuh-separuh gitu ya, ada kembennya, penutupnya, tapi kalau di sini ya begitu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah termin atau janji. Nah, orang Jerman sendiri, lu kalau mau ketemu sama mereka lu harus pakai termin. Nggak mesti kayak misalnya ke dokter juga lu nggak bisa langsung datang situ, kecuali kalau lu memang sakit parah banget gitu. Itu lu harus pakai janji, bikin termin, bisanya kapan gitu. Terus kalau mau sama temen juga harus janjian gitu. Nggak bisa lu spontan, kita jalan-jalan yuk nanti jam 2 siang gitu, dan lu ngomongnya tuh jam 11 siang. Kalau orangnya nggak deket-deket amat, biasanya mereka nggak akan bilang iya gitu. Apalagi lu kalau misalnya mengundang mereka untuk hari besar lu gitu, seperti contohnya pernikahan gitu kan, di wedding day ini lu bisa mengundang mereka tuh setahun sebelumnya lu mengundang mereka, dan biasanya lu akan ditanya bisa datang apa enggak, kayak gitu. Selanjutnya adalah yang keempat, yang bagi gua sangat wow banget, itu adalah rata-rata orang Jerman itu berwawasan luas dan pinter ngitung gitu ya. Sejauh ini karena gue selalu ketemu sama orang-orang yang berwawasan luas, yang pinter ngitung, terus mungkin juga karena gue selalu bergaul seperti di kota besar gitu ya. Hamburg sini juga orang-orangnya lumayan
berwawasan luas dan pinter ngitung kayak bos gua juga. Itu dia ngitungnya cepet banget, ngitung di kepala. Dan gue kadang-kadang gimana lo caranya bisa ngitung cepet gitu. Jadi benar-benar mereka itu knowledge-nya luas banget, bagus banget. Jadi mungkin karena bisa dilihat juga dari program-program TV yang ada di Jerman yang standar maksudnya ya. Gue sendiri ngeliat kalau di sini program TV-nya tuh kayak program kultur, terus program ilmuwan, terus Galileo, kayak gitu-gitu. Itu yang benar-benar ilmu pengetahuan gitu loh. Dan kayak suami gue sendiri, dia nggak terlalu suka lihat yang kayak apa ya, mungkin kalau bahasa Indonesia kayak sinetron gitu ya. Ada juga, cuman nggak terlalu banyak di sini. Itu lebih banyak kayak ilmu pengetahuan kayak gitu-gitu. Dan program anak-anaknya sendiri, lu kalau mau belajar bahasa Jerman biasanya lebih gampang kayak lu lihat Sendung mit der Maus. Itu biasanya program ini program anak-anak tapi dikemas dalam cangkupan ilmu pengetahuan gitu. Jadi benar-benar yang sudah dididik dari kecil itu lu harus berilmu pengetahuan tinggi gitu. Gue juga kalau misalnya main Wer bin ich mungkin kalian udah pernah dengar Who am I, itu gue bilang gini, lu mau main itu ya sama orang-orang ini gitu. Gue bilang sama suami gue gitu. Terus iya, gue nggak mau, emang kenapa? Kalau sama mereka mainnya itu apa namanya, kebanyakan politik, kebanyakan orang-orang yang penemu-penemu gitu. Karena memang gue nggak terlalu suka di bidang kayak gitu ya. Dan kalau misalnya jalan-jalan traveling, itu gue pernah jalan-jalan sama teman gue ke museum. Kalau kita kan museum biasanya cuma ngeliat didirikan kapan nih, udah cukup ya. Tapi kan biasanya ada info lebih lanjutnya ya, ini bla 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 bla, sejarahnya seperti ini, itu dibaca sama dia. Benar-benar mereka tuh akan baca itu, ini kayak gini, ternyata begini gini. Itu yang membuat mereka jadi berwawasan luas dan pinter ngitung. Itu sudah dari sekolah kayaknya mereka sudah terbiasa dengan ngitung yang cepet di kepala gitu kan. Selanjutnya adalah daging. Di Jerman sendiri gue melihat banyak banget orang yang mengkonsumsi daging, itu relatif tinggi banget. Jadi kalian kan tahu juga kalau makanan khas Jerman juga kebanyakan yang berdaging-daging rea gitu. Jadi benar-benar yang entah daging yang blek gitu kayak model steak atau schnitzel, atau daging kayak wurst atau sosis gitu. Itu dia, benar-benar konsumsi dagingnya banyak banget. Lalu setelah daging pastinya bir. Kalau Jerman itu identik banget sama bir. Kalian pasti tahu yang namanya Oktoberfest. Ini kan sangat terkenal banget di Jerman, dan itu mereka bisa minum, nggak usah pas party Oktoberfest. Ketemu teman biasanya minum gelasnya segede-gede gaban gitu. Gua nggak bisa minum kayak gitu. Udah kembung duluan. Selanjutnya adalah orang Jerman itu kebanyakan nggak suka fast food, dan mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan yang bio. Bukan makanan produk biasa, tapi yang ada labelnya cap bio gitu. Itu sangat banyak peminatnya gitu ya. Jadi benar-benar yang fast food tuh bagi mereka tuh, atau junk food itu bagi mereka tuh makanan sampah kan. Kayak laki gue, dia nggak suka makan makanan kayak KFC, kayak McD, kayak gitu-gitu tuh nggak. Mungkin kalau semua restoran tutup dan dia kelaparan cuman ada itu baru dia makan. Tapi kalau masih ada makanan lain, dia mendingan pilih makanan lain. Lalu selanjutnya adalah privacy. Nah, privacy ini di Jerman itu sangat penting sekali ya. Gue jujur aja ya, kalau gue nge-YouTube di luaran gitu suka agak males sebenarnya, karena gue sering banget ngelihat gue lagi begini terus padahal kameranya belum on. Lagi posisi-posisi atau gue pakai kamera depan gitu kan, front kamera, tapi yang orang di depan gue yang mungkin dia mikirnya gue nyorot dia gitu kan, tuh tiba-tiba negur gue, jangan ada muka gue ya gitu. Jadi kalau gue lagi gini juga kadang-kadang ada gue ngeliat padahal orangnya jauh banget gitu, lu siapa, maksudnya
lu juga bukan orang terkenal gitu, dia tiba-tiba begini atau pokoknya menutupin mukanya gitu. Halo. Jadi privacy orang di sini ini benar-benar tinggi banget. Dan lu kalau mau minta foto atau mau bikin foto, apalagi lu mau upload di sosial media, itu lu harus minta izin, boleh apa enggak. Kalau di Indo mas cuek aja ya, cetek, oh foto, habis itu langsung upload gitu. Minta izin dulu nggak sama orangnya? Enggak. Nah selanjutnya adalah to the point. Dan to the point ini kalian juga udah sering dengar pastinya kalau orang Jerman itu sangat strict gitu. Kalau dia nggak mau, ini benar-benar yang seperti itu gitu. Jadi kalau mau ada apa-apa lu harus tanya langsung aja gitu. Mereka juga kalau misalnya mereka nggak suka atau mereka merasa nggak enak, itu langsung bilang gue nggak suka nih begini. Dan mereka kalau komentar ke kalian juga pasti akan langsung gitu, oh jelek banget ini pakai gini, atau misalnya kerjaan, ini kerjaan lo nih nggak beres gini, tapi abis itu ya udah gitu, nggak ada yang namanya berkelanjutan, karena apa yang mereka rasakan pada saat itu akan dilontarkan pada saat itu juga. Jadi makanya lu jangan kaget gitu kalau mereka langsung bilang, lu gini gitu. Padahal sih memang itu ya apa adanya begitu gitu. Jadi jangan terlalu sakit hati, baper gitu ya. Tapi lama-lama ya biasa. Nah yang terakhir yang mau gue bahas adalah mereka itu peduli banget sama lingkungan. Mungkin kalau kalian lihat, Jerman itu identik dengan mobil, dengan teknologi seperti itu ya. Kalian pasti udah tahu BMW, Volkswagen, kayak gitu-gitu. Di samping itu mereka sangat peduli banget sama yang namanya lingkungan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Mungkin karena gue kerja di bidang arsitek, dan kalau kita mau membangun atau mendesain sesuatu bangunan, itu kita harus memperhatikan benar-benar lingkungan sekitarnya dan tanaman. Jadi lo itu nggak boleh sembarangan nebang tanaman, apalagi kalau si pohonnya itu udah batangnya gitu udah gede ya, itu lu nggak boleh nebang. Walaupun kalau misalnya lu punya rumah gitu kan, terus lu nanam pohon, terus pohon itu udah jadi gede banget gitu, itu juga nggak boleh lu sembarangan tebang gitu. Karena pemerintah Jerman ini sangat memperhatikan benar-benar lingkungan dan hijaunya dunia. Jadi lu nggak bisa seenak jidat main tebang-tebang pohon begitu aja. Sama juga kalau misalnya gue suka lihat di sini ada perbaikan jalan, yang kan biasanya ada kendaraan beratnya gitu ya. Nah biasanya kalau ada pohon besar di sekitar situ, itu pasti pohonnya akan dilapisi oleh kayak kayu-kayu gitu. Jadi kayak pengaman gitu ya, mana tahu nanti kerjaannya kesenggol pohon itu atau menggores pohon tersebut atau seperti itu. Jadi sebisa mungkin si pohon itu tetap di situ dan tidak terluka sama sekali, kayak gitu. Dan juga kalau misalnya mancing, kalau mancing pun di sini kan banyak danau-danau kecil yang banyak ikannya gitu ya, atau sungai-sungai gitu. Lu boleh mancing, tapi ikan yang lu ambil itu pokoknya kalau ikannya itu masih kecil, lu nggak boleh ngambil gitu. Jadi ada size tertentu yang boleh lu konsumsi ikannya. Jadi kalau misalnya lu dapat ikan size-nya tidak memenuhi standar yang bisa lu ambil, itu ikan harus lu lepas lagi. Kalau sampai ketahuan, lu didenda kayak gitu. Dan di sini juga lagi seru-serunya mereka mengurangi kendaraan berbensin gitu. Jadi karena untuk mengurangi polusi, jadi mereka mau menggunakan lebih banyak mobil gitu, mobil listrik gitu ya. Nah itu dia tadi 10 culture shock yang gue rasakan selama gue di Jerman. Semoga info tadi itu bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.